Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pelajaran hadis, di mana kita kemarin sudah sampai pada Kitabut Thalaq, ya, dalam pembahasan dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Dan di sini pada halaqah hari ini kita akan masuk pada pembahasan babul iddah, bab seputar iddah, jadi masa iddah bagi wanita. Ya, al-iddatu di sini disebutkan al-iddatu hiya ismun lil muddati allati tantadhiru fiha al-mar'atu wa tamtani'u 'ani az-zawaji ba'da wafati zawjiha aw talaqihi laha. Al-iddah adalah suatu nama, ya, suatu nama yang dimaksudkan dengannya adalah al-muddah, yaitu kurun waktu yang dimana padanya seorang wanita itu menunggu, ya, menunggu. Jadi waktu menunggu bagi seorang wanita, dan dia dilarang untuk menikah. Ya, dia dilarang untuk menikah dalam kurun waktu tersebut setelah wafatnya suaminya atau setelah suaminya mentalaknya. Ya, setelah wafat suaminya ataupun suaminya telah mentalaknya. Ini dinamakan masa iddah, jadi masa menunggu. Ya, masa menunggu bagi seorang wanita di mana dia tidak boleh menikah kembali sebelum berakhirnya masa iddah tersebut. Ya, bisa karena ditinggal mati suaminya atau karena ditalak oleh suaminya. Itu dimaksud dengan masa iddah. Kemudian di sini hadis yang dibawakan, hadis yang ke-325, hadis yang ke-325. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Subai'ah al-Aslamiyah, dari Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, anha kanat tahta Sa'id ibn Khawlah, bahwasannya beliau dahulu itu istri dari Sa'ad ibn Khawlah. Ya, beliau istri dari sahabat Sa'ad ibn Khawlah radhiyallahu anhu, wa huwa min Bani Amir ibn Lu'ay. Dan Sa'ad ibn Khawlah ini dari Bani Amir ibn Lu'ay, wa kana mimman syahida Badran, dan termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Ya, termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Sa'ad ibn Khawlah radhiyallahu anhu. Fatwuffiya anha fi hajjatil wada'. Kemudian Sa'ad ibn Khawlah itu wafat pada peristiwa Haji Wada. Ya, jadi Sa'ad ibn Khawlah ini wafat ketika peristiwa Haji Wada, ya, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahiyya hamilun, dalam keadaan Subai'ah al-Aslamiyah tadi, ya, istrinya tadi itu dalam keadaan hamil. Ya, dalam keadaan istrinya sedang hamil. Jadi Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha itu ditinggal wafat suaminya, yaitu Sa'ad ibn Khawlah radhiyallahu anhu pada peristiwa Haji Wada. Dan ketika itu Subai'ah sedang mengandung anak dari Sa'ad, ya, sedang hamil. Falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. Kemudian tidak berselang lama setelah wafatnya Sa'ad ibn Khawlah tadi, setelah wafatnya suaminya tadi, tidak berselang lama, ya, Subai'ah kemudian melahirkan anaknya, ya, melahirkan anak yang dikandungnya. Jadi dia melahirkan kandungannya. Jadi dia tidak berselang lama setelah suaminya wafat, kemudian dia melahirkan. Falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttab. Maka tatkala ta'allat min nifasiha, maka ketika setelah selesai dari darah nifasnya, ya, ketika saat Subai'ah al-Aslamiyah tadi sudah selesai dari nifasnya, kemudian beliau menghias diri beliau atau mempersiapkan diri beliau untuk para laki-laki yang ingin mengkhidbah beliau, yang ingin menikahi beliau. Ya, tayyib.
Jadi bersiap-siap ya, beliau setelah selesai nifasnya kemudian beliau mempersiapkan diri untuk para lelaki ya, laki-laki yang ingin mengkhidbah, yang datang dan ingin mengkhidbah beliau, menikahi beliau ya. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibn Ba'ka. Kemudian ada salah seorang sahabat bernama Abu Sanabil ibn Ba'ka, rajulun Bani Abdiddar, seorang laki-laki dari Bani Abdiddar. Ya, bisa jadi Abu Sanabil ini merupakan masih kerabat dari Subayyah al-Aslamiyah. Jadi dia masuk menemui Subayyah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, kemudian melihat bahwasanya Subayyah ternyata sudah sudah menghias dirinya, sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut para laki-laki yang ingin, atau kalau seandainya ada laki-laki yang ingin mengkhidbah beliau. Tapi tentunya di sini ya, nanti juga dijelaskan di bawah. Tentunya di sini Subayyah al-Aslamiyah di sini menghiasi dirinya itu di hadapan para wanita, jadi bukan di hadapan para lelaki. Ya, jadi tetap tidak kemudian menampakkan dirinya di hadapan lelaki yang ingin mengkhidbahnya dengan perhiasan ya, dengan dengan menghiasi dirinya. Thayyib. Kemudian ini tentunya perkara yang dilarang ya. Jadi maksudnya di sini supaya nanti kalau ada orang atau lelaki yang ingin mengkhidbahnya, nanti bisa kemudian ya perwakilan dari laki-laki tadi yang seorang wanita, misalnya mungkin saudarinya atau yang lainnya, kemudian bisa masuk ya, menemui Subayyah al-Aslamiyah dalam keadaan Subayyah sudah mempersiapkan diri. Jadi yang bisa melihatnya hanya tentunya para wanita, ya juga bukan para lelaki. Tapi kemudian di sini Abu Sanabil ketika masuk mendapati Subayyah itu sudah berhias diri, maka faqala laha, maka Abu Sanabil ini mengatakan, mali araki mutajammilah, mengapa aku melihatmu sudah berhias diri? Ya, mengapa aku melihatmu sudah berhias diri? Ya, mengapa kamu sudah berhias diri? Ya, sudah Tayyib, sudah mempersiapkan diri untuk menerima pinangan dari laki-laki lain. La'allaki turjina an-nikaha, sepertinya engkau sudah ingin menikah. Ya, sepertinya engkau sudah ingin menikah lagi. Wallahi ma anti binakihin hatta yamur alaiki 4 ashhurin wa ashrun. Demi Allah, engkau belum boleh menikah kembali sampai engkau menghabiskan waktu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Tayyib. Nah, di sini sahabat Abu Sanabil ibnu Ba'ka radhiyallahu anhu, ya beliau merasa heran ketika mendapati Subayyah sudah mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan lamaran dari laki lain untuk menikah kembali, padahal belum berlangsung waktu lama setelah meninggal suaminya, ya setelah meninggalnya Sa'ad ibnu Khawlah. Ya, dan di sini Abu Sanabil mengatakan seharusnya Subayyah itu menghabiskan masa iddah dulu selama 4 bulan 10 hari, karena itu masa iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Baik. Dan kemudian di sini Abu Sanabil itu mengingkari apa yang dilakukan oleh Subayyah. Ya, mengingkari apa yang dilakukan oleh Subayyah. Karena Abu Sanabil tahunya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Maka kemudian qalat Subayyah, maka Subayyah mengatakan, falamma qala li dzalik jama'tu alayya thiyabi hina amsaitu. Maka tatkala dia berbicara menyampaikan hal tersebut kepadaku, kemudian aku pun pergi, memakai pakaianku, ya artinya memakai pakaian yang hijabnya, ya menutupi tubuhnya. Kemudian beliau keluar ketika di sore hari, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an dzalik. Kemudian aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun bertanya tentang hal tersebut. Fa'aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli wa amarani bitazwijin in badali. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepadaku bahwasanya aku telah halal, artinya aku telah
selesai dari masa iddahku ketika aku sudah melahirkan anakku. Ya, ketika aku sudah melahirkan kandunganku tadi. Wa amaroni bitazwiji in badali, dan memerintahkan kepadaku, artinya membolehkan padaku untuk menikah kembali kalau memang itu aku ingin, kalau itu memang yang aku inginkan. Ya, kalau memang aku ingin, boleh bagiku untuk menikah kembali. Tayyib, ternyata ini jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menjelaskan bahwasannya masa iddah dari Subayyah al-Aslamiyah tadi sebenarnya sudah berakhir dengan melahirkan anaknya tadi, dengan dia melahirkan anaknya. Jadi tidak perlu menunggu selama 4 bulan 10 hari, ya, sebagaimana ini merupakan masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Karena Subayyah al-Aslamiyah ketika ditinggal mati oleh suaminya, dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu nanti mengikuti hukum seorang wanita yang hamil. Maka masa iddahnya itu sampai melahirkan, ya, sampai dia melahirkan kandungannya. Tayyib. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, yaitu Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala, salah seorang ulama ahli hadis terkenal, ya, yang juga termasuk perawi hadis ini. Maka beliau mengatakan, fala ara ba'san an tatazawwaja hina wada'at wa in kanat fi damiha ghaira an la yaqrabuha zawjuha hatta tathur. Maka aku memandang tidak ada masalah, ya, beliau berpendapat, maka aku berpendapat, ya, memandang bahwasanya tidak ada masalah bagi seorang wanita untuk menikah kembali setelah dia melahirkan kandungannya, walaupun ketika itu dia masih dalam masa nifasnya. Ya, walaupun dia ketika itu masih dalam masa nifasnya, karena masa iddahnya itu berakhir seketika ketika dia telah melahirkan anaknya, maka ketika itulah berakhir masa iddahnya. Ya, tidak perlu menunggu selesai masa nifasnya. Ya, jadi tidak perlu menunggu selesai masa nifasnya, maka boleh baginya untuk menikah kembali asalkan dia sudah melahirkan anaknya tadi. Kecuali tentunya suaminya nanti yang menikahinya nanti tidak boleh mengumpulinya ketika dia masih dalam keadaan nifas, ya, sampai dia nanti suci dari nifasnya. Tapi kalau menikah maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk menikah kembali setelah dia melahirkan anaknya, tapi suaminya nanti belum boleh mengumpulinya sampai dia selesai dari masa nifasnya. Tayyib. Yaitu tadi hadis yang pertama dari bab al-iddah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, beberapa faedah di sini yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Tadi terkait dengan beberapa kata-kata yang itu asing, ya. Di sini jelaskan maknanya, yaitu falam tanshab, itu maknanya falam talbath, ya, falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi tadi, ya. Maka tidak berselang lama, maksudnya falam talbath di sini artinya tidak berselang lama setelah suaminya wafat kemudian dia melahirkan anaknya. Kemudian falamma ta'allat, yakni ai lamma tahurat min damiha. Jadi falamma ta'allat di sini tatkala sudah suci dari darahnya, yaitu darah nifasnya. Kemudian tadi beliau tajammalat lil khuttab, ya, beliau kemudian menghias diri, mempersiapkan diri untuk bagi laki-laki yang ingin datang untuk melamarnya, untuk mengkhidbahnya. Itu makna ta'allat di sini, tahurat min damiha, dia sudah selesai dari darah dari masa nifasnya. Kemudian tajammalat di sini tazayyanat wa tahayyat, ya, menghias diri dan mempersiapkan diri. Tayyib. Ya. Kemudian beberapa faedah di sini. Faedah yang pertama, fadilatu man syahida badran fa innahu qad athna ala zawjiha bi syuhudihi li badrin. Ya, keutamaan sahabat yang mengikuti perang Badar. Ya, karena tadi perawi memuji sahabat tadi, ya, memuji suaminya tadi, yaitu sahabat Sa'ad ibn Khawlah, suami dari Subayyah al-Aslamiyah, karena Sa'ad ibn Khawlah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang menyaksikan perang Badar. Kemudian safarul insan wa ibqa'u zaujatihi hala safarihi fil balad. Bolehnya seorang suami untuk safar, kemudian dia meninggalkan istrinya ketika safar di negerinya, yaitu di rumahnya. Jadi tidak perlu membawa istrinya ikut safar, ya.
tidak perlu membawa istrinya untuk ikut safar. Jadi boleh untuk meninggalkan istrinya sementara waktu untuk melakukan safar. Ya, karena tadi Sa'ad bin Khawlah itu melakukan safar ketika haji wada dan meninggalkan istrinya Subai'ah al-Islamiyah di kota Madinah. Iya. Kemudian akhirnya Sa'ad bin Khawlah ternyata wafat ketika melaksanakan haji wada. Kemudian faedah yang berikutnya, hajjul insan wahdahu biduni akhli ahli baitihi ma'ahu. Bolehnya seorang laki-laki untuk melakukan haji sendirian tanpa mengajak keluarganya, termasuk istrinya. Ya, jadi tidak perlu, kemudian tidak wajib, tidak harus mengajak keluarganya atau istrinya untuk melaksanakan haji. Ya, boleh baginya untuk melaksanakan haji sendirian. Kalau memang itu yang bisa dilakukan, ya. Kalau hanya itu yang bisa dilakukan tentunya. Kalau memang terbatas terkait dengan kemampuannya. Baik. Ini untuk laki-laki maka boleh melakukan safar sendirian kemudian melaksanakan haji, manasik haji ataupun umrah sendirian boleh. Tapi kalau wanita maka tentunya tidak boleh kecuali dengan mahramnya. Kemudian faedah berikutnya tajammulul mar'ah allati turidu az-zawaj amama nisa. Bolehnya seorang wanita, di sini tadi yang saya sebutkan ya, bolehnya seorang wanita untuk menghiasi dirinya untuk para lelaki yang hendak menikahinya tadi, yang para lelaki yang memiliki keinginan untuk mengkhitbahnya, melamarnya, tapi tentunya di sini amaman nisa, di hadapan para wanita. Ya, di hadapan sesama wanita. Ya, jadi dia menghiasi dirinya, mempersiapkan dirinya itu di hadapan wanita, supaya para wanita tadi yang melihat keadaannya, kemudian nanti mungkin bisa disampaikan kepada laki-laki yang hendak mengkhitbahnya. Tayyib. Kemudian faedah yang lainnya di sini juga terkait dengan man naha an munkarin fi dhannihi wa lam yakunil amru kadzalik fala haraj alaih. Barang siapa yang melarang dari suatu kemungkaran yang itu dia anggap sebagai kemungkaran, ya dia ingkari, ya dia ingkari kemungkaran tersebut, padahal sebenarnya perkara tadi bukanlah sebuah kemungkaran, maka tidak ada dosa baginya karena itu yang dia ketahui, yaitu sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Walaupun sebenarnya ternyata itu bukan merupakan kemungkaran, tapi tidak ada dosa atasnya karena memang itu sesuai dengan apa yang dia ketahui. Nah, karena di sini Nabi Muhammad SAW lan yunkir ala abis sanabil wa innama bayyana khata'a qawlihi wa lam yughlid alaihi al-qaul. Nah, atau wa lam yughlid alaihi al-qaul. Karena di sini Rasulullah SAW tidak mengingkari Abu Sanabil yang mengatakan, ya tadi Abu Sanabil menganggap bahwasanya Subai'ah itu sudah melakukan suatu kemungkaran karena dia sudah mau menikah lagi padahal dia belum menghabiskan waktu selama 4 bulan 10 hari. Ya, karena Abu Sanabil menganggap itu masa iddah bagi Subai'ah. Karena ternyata itu perkara yang keliru. Karena ternyata Subai'ah al-Aslamiyah itu berakhir masa iddahnya setelah beliau melahirkan kandungannya. Ya, karena memang secara umum, ya secara asal seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayat yang ke-234. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'ashra. Dan para laki di antara kalian yang wafat dan dia meninggalkan istri-istrinya, dia meninggalkan istri, maka istri-istrinya tadi wajib untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ya, selama 4 bulan 10 hari. Akan tapi dikecualikan bagi para wanita yang dalam keadaan hamil. Karena para wanita yang dalam keadaan hamil itu masa iddahnya berakhir ketika dia melahirkan. Ini disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang keempat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Dan para wanita yang hamil maka ajalnya itu masa iddahnya itu selesai ketika dia telah melahirkan. Jadi masa iddahnya itu sampai dia melahirkan kandungannya. Tayyib. Jadi terkadang lebih sedikit, ya lebih sebentar, tapi juga terkadang lebih lama. Jadi misalnya
masa kandungannya itu masih muda, misalnya baru sebulan misalnya, maka masa iddahnya sampai dia nanti melahirkan, yaitu kira-kira sampai nanti usia kehamilan 9 bulan. Ya, jadi masih ada selama 8 bulan kurang lebih dia menjalani masa iddah. Tapi terkadang masa iddahnya itu lebih pendek dibandingkan 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya usia kandungannya itu sudah tua, misalnya sudah sampai bulan ke-7 misalnya, ya sudah kehamilan bulan ke-7, kemudian tinggal sekitar 2 bulan lagi kemudian dia melahirkan. Atau bahkan sudah hendak melahirkan, ya seperti yang terjadi pada Subayyah al-Aslamiyah tadi. Ya, beliau itu ketika ditinggal wafat Sa'ad ibn Khawlah itu dalam keadaan sudah menjelang melahirkan, ya sudah mendekati HPL, ya hari perkiraan kelahiran misalnya. Ya sudah mendekati HPL-nya, ya sudah hendak melahirkan. Jadi sudah tidak berselang lama setelah suaminya meninggal, akhirnya kemudian beliau pun melahirkan. Maka ketika melahirkan pun, walaupun itu hanya berselang beberapa hari misalnya, maka ketika itu sudah berakhir masa iddahnya. Baik. Kemudian faedah yang lainnya mungkin yang bisa kita baca di sini. Ya. Di antaranya di sini masru'iyatu ifta'in nas fi masailihim, atau masru'iyatu ar-ruju' ilal ulama fi ma yushkal 'alan nas. Disyariatkan untuk kembali kepada ulama, ya maka disyariatkan bagi kita untuk rujuk kepada ulama, kembali kepada penjelasan para ulama dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Maka seperti tadi Subayyah al-Aslamiyah langsung mendatangi Rasulullah, ya untuk mencari keterangan, ya penjelasan yang sebenarnya, yang benar itu seperti apa. Ya. Maka juga pentingnya kita ini bertanya kepada para orang-orang yang berilmu, para ulama, ya orang-orang yang berilmu terkait permasalahan-permasalahan yang tidak kita ketahui kepastiannya. Tayyib, kemudian di sini iddatul mutawaffa anha al-hamil tantahi bi wad'i hamliha. Maka masa iddah bagi seorang istri, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia hamil, maka masa iddahnya itu berakhir ketika dia telah melahirkan kandungannya. Tayyib. Maka di sini hina wada'tu hamli, tatkala aku melahirkan kandunganku, maka di sini terdapat bayan li'anna al-iddah tantahi bi wad'il ham wa bil wiladah wa laysa al-ihdath mumtaddan ila intihai waqtin nifas. Ya, dalam pernyataan dari Subayyah di sini terdapat penjelasan bahwasanya masa iddah itu telah berakhir tatkala dia telah melahirkan kandungannya. Maka seketika itu dia sudah berakhir masa iddahnya, dan tidak ada masa ihdat lagi. Artinya masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu disebut dengan masa ihdat, ya sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi tidak perlu kemudian masa ihdatnya itu diteruskan atau dilanjutkan sampai dia berakhir dari nifasnya, sampai berakhir dari masa nifasnya. Jadi tidak perlu menunggu berakhir masa nifasnya, maka ketika dia sudah melahirkan, maka itu sudah berakhir masa iddahnya atau masa ihdatnya. Tayyib. Maka itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini terkait dengan hadis yang pertama dalam bab al-iddah. Insyaallah nanti untuk hadis berikutnya kita bahas, kita pelajari pada halaqah berikutnya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.